Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Mekal atau yang mewakili dan saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Mekal yang saya hormati, dan teman saya, rekan saya, Bu Yesi, CGP Angkatan 11 yang saya sayangi. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di sini dalam kegiatan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu di Bapak Ibu. Saya mungkin kemarin sudah bertemu tapi hanya sekilas saja. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Apriliana. Saya dari SD Negeri 1 Wonokerso, Kecamatan Tembara. Nah, ini saya bertugas di sini sebagai pendamping Mbak Yesi. Jadi kegiatan saya pada kali ini mendampingi Mbak Yesi. Kegiatan pendampingan individu itu ada 6 kali yang akan kita laksanakan nanti, maka Bapak Ibu jangan bosan-bosan karena saya pasti akan sering-sering datang ke sini. Nah, untuk acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah, acara yang ketiga kegiatan inti, dan acara yang keempat penutup. Untuk acara yang pertama pembuka, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah ini kegiatan kita akan bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Untuk acara yang kedua, sambutan dari kepala sekolah atau guru yang mewakili, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5 SD Negeri 2 Mekal untuk mengikuti acara pendampingan guru penggerak Angkatan 11 untuk Ibu Yesi. Yang kedua, sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini mewakili Ibu Kepala Sekolah dikarenakan hari ini bersamaan dengan acara KTKS di Keranggan. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Lia selaku pendamping untuk Ibu Yesi dalam program guru penggerak individu Angkatan 11. Selamat datang di SD Negeri 2 Mekal. Ini yang pertama ya Ibu? Oh, sudah kedua ya? Dari yang pertama saya belum sempat bertemu ya. Selamat datang dan salam kenal. Ibu, kita guru dan kepala sekolah ada 10 orang. Ibu gurunya sedang bersama kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar Mbak Yesi, namun proses diskusi ini itu diharapkan menjadi refleksi bersama. Jadi refleksi kita semua terhadap visi sekolah yang sudah ada, yang ada di tempat Bapak Ibu bertugas sekarang. Jadi di visi yang ada di SD 2 Mekal ini. Jadi menjadi refleksi untuk kegiatan visi yang akan datang. Sehingga kami mengharapkan semua pihak terlibat dalam diskusi kali ini. Jadi saya mohon kolaborasi dari kita semua, baik Bapak Ibu, untuk nanti ketika Mbak Yesi menyampaikan gagasan ataupun menyampaikan paparannya untuk bisa dilaksanakan
karena tanpa Bapak Ibu semua kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi kegiatan ini akan berjalan dan bisa terlaksana itu berkat kolaborasi kita semua. Jadi monggo nanti kegiatan kita kali ini sebenarnya ini santai nih Bu, buatan santai tekan. Nanti kalau tekan Mbak Yesi itu dari bubar nanti. Nah itu penting kita santai saja Bapak Ibu, monggo. Yang penting nanti kita terlaksana kegiatan kali ini. Mbak Yesi akan memaparkan visi sekolah dan prakarsa perubahan dan nanti akan kita diskusikan beberapa kegiatan ya Bapak Ibu. Akan saya bacakan kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, tujuan diskusi kali ini pertama kali ini kita yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Yang kedua, merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Nanti akan dipandu langsung oleh Mbak Yesi. Yang ketiga, mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir nanti akan kita tutup berupa refleksi, umpan balik dan kesimpulan. Mungkin itu saja pengantar dari saya, Bapak Ibu. Monggo nanti untuk kegiatan diskusi kita kali ini langsung saya serahkan kepada Mbak Yesi. Untuk kegiatan kali ini dilaksanakan full Mbak Yesi yang memimpin dalam kegiatan diskusi. Terima kasih. Monggo Mbak Yesi untuk waktu. Pak Wali Rohman. Tadi susunan acara sudah disampaikan, di mana tujuan saya di sini adalah melakukan kegiatan diskusi peserta mampu menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua adalah dalam kegiatan diskusi ini mampu menilai kesesuaian sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan dapat sesuai dengan tadi kalimat namanya numpang. Melakukan kegiatan diskusi mampu menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dengan tepat. Sebelumnya menuju ke tujuan diskusi kita. Di sini adalah sebuah puisi melihat Indonesia ciptaan Insinyur Soekarno. Di sini akan dibawakan oleh Pujangga, guru kelas 5. Pujangga yang tidak tahu nanti bagaimana hasilnya. Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Nil, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanding di pantai Nil. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi padang padi yang menguning hijau. Aku melihat Indonesia jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dan hebat, bukan lagi lagu Batak yang mendengar. Aku menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi. Mulai aku mendengarkan burung. Aku mendengar Indonesia jikalau aku hirup udara ini. Aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia jikalau sinar-sinar. Hak merdeka, hak merdeka
merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih, itu suara saya belum. Udah aneh itu guru gerak. Suaranya kan lebih sendu-sendu. Itu hujan nggak kelas 5. Belajar dengan puisi itu mungkin ada sebuah makna di dalamnya. Makna aku melihat Indonesia, betapa indahnya kita, betapa luasnya Indonesia. Di sini makanya kita diharapkan merdeka. Aku merdeka. Kita itu ingin merdeka dalam beberapa hal. Baik itu di dunia ini kita merdeka, di pendidikan pun kita juga ingin merdeka sesuai dengan kurikulum yang sekarang digaung-gaungkan, kurikulum merdeka. Meskipun saya sendiri juga belum paham kurikulum merdeka itu yang seperti apa. Hal yang baru. Kita teruskan kepada pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro. Sebelum saya mengikuti kegiatan kepenggerak, banyak hal yang seharusnya anak itu saya nggak mau nari, tapi kepengen guru ini kepengen kue nari. Anak itu kepengen, saya itu kepengen belajar sambil santai, tapi saya berharap menuntut anak itu belajar yang serius, konsentrasi yang tinggi, tapi saya juga tidak memberikan suatu solusi untuk anak tersebut. Jadi untuk pendidikan itu kita sebagai guru hanya anggapan saya itu seorang anak itu adalah kertas yang polos dan terserah orang tua. Dan kalau kita di sekolah dan sebagai orang tua anak tersebut, kita terserah kita yang menulis agar menjadi sebuah gambaran yang indah. Tetapi ternyata itu kok salah, Bapak Ibu. Menurut filosofi itu anak itu bukanlah kertas kosong, tapi kertas yang sudah ada tulisan tapi belum terlihat jelas. Jadi masih kayak kita membantu seperti itu, guratan tulisan. Nah, disitulah tugas kita sebagai orang tua. Apalagi di sekolah, tugas kita yaitu menebalkan tulisan-tulisan guratan itu yang ada di setiap anak kita, anak didik kita, sesuai dengan bakat dan minat mereka serta karakter yang ada di dalam diri anak kita. Kalau saya terus terang, saya itu masih menuntut kepada anak-anak, Bapak Ibu. Saya itu masih menuntut, meskipun saya sudah berusaha, saya sudah belajar membaca apa yang saya terima, ternyata saya masih ada sedikit menuntutnya ke anak. Entah itu mungkin anak tidak merasakan, mereka sudah mungkin bahagia, tapi saya ternyata masih menuntut. Banyak hal yang saya tidak tahu di hal seperti itu, sekarang jadi lebih paham, ternyata saya itu salah. Ternyata hubungannya dengan kurikulum merdeka itu seperti ini, kurikulum merdeka itu. Meskipun saya belum paham sekali, tapi sudah ada sedikit-sedikit untuk menuju ke sana. Sesuai dengan itu, sebelum kita ke visi yang akan saya sesuai dengan sekolah yang sudah kita buat selama ini. Sebelumnya, monggo Bapak Ibu, saya jadi tegang sekali. Bapak Ibu monggo berdiri, kita kan kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila. Nah,
Bapak Ibu di sini sudah hafal, insya Allah sudah hafal semua. Monggo Bapak Ibu kita merefleks badan kita nggak tekan. Mau berdiri atau mau duduk? Duduk. Oh mana? Yes. Duduk saja nggak apa-apa nih. Sambil gerakan nih. Sambil nyanyi ya, Bapak Ibu ini masih karaoke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kenalan kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu saja ya, belajar Pancasila ya. Nah, ini visi SD kita, visi SD Negeri 2 Bengkala, yaitu terwujudnya instan bertasbih, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terampil, aktif, sehat, berwawasan global, inovatif dan harmonis. Kemarin kita sudah dipaparkan sama Bu Kepala tentang visi kita, visi SD Negeri 2 Bengkala. Dari visi ini, apakah visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Sudah nih. Nah, hampir kan sepertinya visi yang kita buat sudah sangat menggambarkan. Nah, di sini saya mempunyai kalimat lengkap untuk melihat apakah visi kita itu sudah mencapai impian yang cita-cita. Ada enam kalimat penumpang cita-cita untuk murid. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kita percaya bahwa murid itu adalah apa. Di sekolah kita mengutamakan apa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk, dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Bapak Ibu mungkin sebenarnya sudah paham, hanya saya mengulang apa yang disampaikan Bu Kepala kemarin. Mungkin untuk yang nomor 1, kita memimpikan murid-murid. Saya akan memberikan sedikit kepada Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa menulis di sini dan menempelkannya sesuai. Kasih waktu. Iya, kasih waktu. Nanti dikasih waktu. Dari satu yang besar satu kan? Dorong besok harus ini ya. Ini apa? Hah? Ada yang muda itu ada 1, 2, 3. Tak intik-intik mungkin ngaji ini wajib ya. Apalagi yang ini yang pakai kacamata ini. Untuk yang kita yang pertama dulu kita memimpikan murid yang apa, yang bagaimana.
Kok cocok nulis? Dan kados kaya kalian berarti kayak seminar itu. Untuk selanjutnya di sekolah kita mengutamakan kalimat penumpang ini adalah cita-cita untuk murid kita, bukan untuk kita nih Bapak Ibu. Tidak usah tergesa-gesa Bapak Ibu, Bapak Ibu Anda.
persatu nih kalimat umpan cita-cita untuk murid. Yang pertama adalah kita memimpikan murid yang pertama adalah cerdas, kreatif, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nggak bisa baca saya bisa. Dan mengerti pintar. Oh pintar. Misalnya dokter kok ya. Cerdas, terampil, pintar. Kami memimpikan memiliki murid yang beriman, bertakwa, dan cerdas. Ini beriman, bertakwa, cerdas, disiplin, tanggung jawab, jujur. Nah, di sini ada cerdas dan soleh-soleha. Ini ada 5 pendapat yang hampir mirip-mirip nih. Kalau kita ringkas, itu berarti kita ambil yang ada semua. Di sini ada cerdas ada semua. Beriman, bertakwa ada. Terus soleh-soleha itu beriman dan bertakwa sama ya. Berarti untuk yang kita memimpikan murid itu hampir sama semua. Cerdas, bertakwa, beriman. Di sini yang punya Bu Asih ditambahi disiplin, tanggung jawab, dan jujur. Untuk yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah yang pertama generasi masa depan yang istimewa dan membanggakan untuk bangsa, agama, dan orang tua. Ini generasi masa depan yang berprestasi dan mandiri. Yang ketiga, murid adalah generasi bangsa yang memiliki potensi lebih, yang masih membutuhkan banyak bimbingan untuk mencapai cita-citanya. Yang keempat, generasi masa depan bangsa, generasi yang berbakat, yang terakhir anak yang berbakat. Kalau ini kita ringkas kira-kira apa ini? Kita percaya bahwa murid adalah generasi masa depan yang berprestasi. Di sini juga ada berprestasi. Kalau muridnya menjadi generasi yang emas, istilahnya generasi emas itu gurunya yang senang, ikut senang, hanya ikut senang yang puasa, mereka merasakan hanya ikut senang, bangga. Yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan serta kondisi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerukunan antar siswa dan guru, kegotong royongan, dan kedisiplinan. Yang keempat, kebutuhan siswa. Yang terakhir, murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sekolah kita mengutamakan banyak hal yang diimpikan seorang guru untuk murid, cita-cita untuk murid. Dan sebagai kesimpulannya bagaimana? Beriman, bertakwa, beriman, bertakwa, beriman, bertakwa, dan berkepribadian yang bagus sesuai adab yang baik. Ya. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa memang kita itu sebagai contoh, kita sebagai figur. Anak-anak itu melihat kira-kira nek gurunya pakai lipstik kalau abang sih bu guru terus dah nopo niku kok merah banget ini. Sepatunya aja dilihat bener nih kok. Apalagi kalau kita pakai kerudung sih ono bling-blingnya begini. Intinya murid itu harus benar-benar sadar bahwa pendidikan itu sangat penting untuk diri kita, untuk diri murid. Yang pasti pendidikan penting dan kita sebagai guru harus bisa membersamai anak sesuai dengan kebutuhan murid kita. Sesuai tadi yang saya sampaikan,
kertas putih, tapi kertas yang sudah ada guratan tipis yang kita wajib mendukung, menuntun anak itu agar bisa menebalkan. Bukan kita yang menebalkan Bapak Ibu, tapi anak itu sendiri. Dengan kita menuntun, membimbing, dan sesuai dengan bakat, minat, dan karakter yang ada pada diri anak. Selanjutnya adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk, ini yang pertama, SD Negeri 2 Bengkal itu yakin untuk membersamai anak untuk menuju cita-cita yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, yakin untuk membimbing dan mendampingi anak, bersamai anak meraih cita-cita yang SD Negeri 2 Bengkal, terutama kita Bapak Ibu, membersamai anak menuju cita-cita. Kira-kira masih tidak campur kira-kira kalau seperti ini Bapak Ibu bisa nggak mewujudkan cita-cita untukmu? Insya Allah bisa ya, bisa. Kita sudah lama di sini, ternyata cita-cita anak-anak yang di sekolah di sini ternyata juga tidak kalah dengan anak-anak yang sekolah di SD di kota. Banyak yang jadi bidan, perawat, tentara, bahkan polisi itu ada daerah di sekeliling kita. Dengan melihat kalimat perumpamaan ini, kita bisa memahami apa yang diciptakan, apa yang kita percaya, apa yang harus dilakukan. Insya Allah akan menuju cita-cita yang akan tercapai. Kalau kok tegang, soalnya kayaknya saya mendominasi di sini. Nah, melihat dengan kalimat rumpang yang sudah disampaikan Bapak Ibu, tadi sudah kita sedikit simpulkan apa yang menjadi yang diinginkan, apa yang kita percaya, apa yang kita utamakan. Mulai di sekolah itu harus sadar yang seperti apa, sekolah itu yakin, dan kita sebagai warga sekolah itu paham. Di sini sesuai dengan visi SD Negeri 2 Bengkal, itu kita juga harus menyampaikan ketercapaian apa saja, bukti indikatornya. Kalau tidak ada bukti nanti nggak percaya, tidak ada buktinya, hanya omong-omong saja. Mungkin itu kita lihat, kita berikan bukti kalau ternyata SD Negeri 2 Bengkal itu. Yang pertama adalah prestasi akademik. Alhamdulillah, meskipun baru beberapa, kemarin kita mendapatkan piala penghargaan dari kegiatan MAPSI. Ini yang saya pamerkan adalah yang kemarin, yang baru, yang masih news. Dan alhamdulillah untuk SD Negeri 2 Bengkal kita diberi kepercayaan untuk maju tingkat kabupaten, meskipun hanya baru satu, tapi alhamdulillah. Nah, terus yang kedua adalah pembelajaran inovatif kami. Di sini contohnya saya tampilkan dan kita dokumentasi ditampilkan di slide. Itu kami semua itu sudah menggunakan pembelajaran yang inovatif, kreatif. Di sini karena fasilitas untuk teknologinya itu sudah ada proyektor, ada laptop. Kalau layar mungkin kita bisa pakai tembok atau pakai papan tulis. Untuk kreatif inovatif tidak hanya dengan teknologi. Untuk SD 2 Bengkal itu teknologi tidak hanya harus pakai proyektor, tidak. Banyak bapak ibu guru meskipun sudah sepuh di sini, mereka juga kreatif bisa menggunakan alat peraga yang ada di lingkungan sekitar. Jadi inovatif kreatif itu tidak hanya menggunakan teknologi, tapi bisa dengan menggunakan lingkungan sekitar yang ada di lingkungan kita.
yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Selanjutnya, pembiasaan berlandaskan iman dan takwa. Di sini terutama ibu guru agamanya itu mantap. Sebelum dan sesudah pembelajaran kita semakin berdoa. Setiap hari Jumat kita mengadakan kultum. Kultum ini tidak hanya satu murid, tapi kita bergiliran. Jadi setiap anak mempunyai kesempatan untuk maju di kegiatan kultum setiap hari Jumat. Yang ketiga adalah pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Ini kegiatan seperti ini biasanya kami laksanakan setelah kegiatan upacara bendera. Kami bersalam dengan Bapak Ibu guru serta anak-anak semua. Kegiatan selanjutnya adalah sholat duha dan zuhur sesuai jadwal yang ditentukan. Di sini ditentukan karena memang fasilitas musola yang ada di SD tidak sebesar musola yang di lingkungan ini. Jadi untuk membatasi agar tidak terlalu ramai, jadi lebih biar khusyuk. Jadi sholat duha dan zuhur kita jadwalkan itu adalah kegiatan indikator yang berlandaskan iman dan takwa. Untuk selanjutnya adalah berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan di sini adalah mengikuti pembelajaran di luar kelas. Nah, di luar kelas yang kedua adalah berwirausaha. Di sini berwirausaha kita mengadakan anak bisa memahami, bisa mengerti, melaksanakan bagaimana caranya berwirausaha. Yang selanjutnya adalah kegiatan Jumat bersih. Jadi kegiatan ini kita laksanakan biasanya setelah senam untuk mengingatkan ke Jumat bersih. Monggo Bapak Ibu kita bermain game dulu. Pokoknya tekan saja, jadi tekan. Saya jadi kayak demonstrasi berbicara di depan. Padahal biasanya bunyi itu mendominasi. Sekarang jadi pendiam. Oh, wis wanci. Ya, saya punya game. Kalau saya bilang 1, tangan kanannya seperti ini. Terus 2 itu telunjuknya Mbak ya sendiri ke temannya. 1, yang 1 telunjuk ke temannya. Kanan, yang kanan kiri, yang kiri ya, Bu Asir sama Mbak, ya. Nah, nanti kalau saya bilang 3, ini Mbak Esi bisa. Oke, ya, ayo. Terus ulangi dulu, ulangi ya. 1, 2, 3. Laksanakan dan alhamdulillah sudah rutin kita laksanakan semoga kegiatan pembiasaan yang dilakukan di SD Negeri 2 Bengkal ini dapat menciptakan sesuai yang apa yang dicita-citakan murid seperti kalimat rumpang tadi. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan visi saya sebagai guru penggerak. Di sini saya tidak muluk-muluk mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan disiplin positif berdasarkan
saya hanya mengambil karakter dan disiplin positif. Di sini saya mengharapkan bisa menjadi bagian dari visi SD Negeri 2 Bengkala. Di sini saya berharap pembiasaan yang kita laksanakan selama ini bisa mewujudkan karakter dan disiplin positif. Karena menurut saya itu pembiasaan itu bisa menjadi bagian. Kalau kita terbiasa melaksanakan, pasti akan, kalau kita suatu saat tidak melaksanakan, akan merasa ada yang kurang pada diri kita. Dalam rangka perubahan, dalam visi ini mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan disiplin positif, saya membuat prakasa perubahan dengan mewujudkan dan disiplin positif siswa melalui pembiasaan yang baik. Dengan menggunakan tahapan kerja, di sini model perubahannya saya menggunakan inquiry apresiatif. Yang pertama adalah atur eksekusi. Yang pertama adalah seperti itu. Yang keempat adalah dengan menyapa siswa dengan ramah, baik dan tersenyum. Ini sebaiknya sudah banyak dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Gali mimpi. Di sini saya hanya membuat satu pertanyaan, apakah pembiasaan baru yang nantinya saya berikan akan sampaikan bisa mewujudkan menjadi guru yang menyenangkan bagi siswa? Tindakan yang dilaksanakan adalah pembiasaan yang akan dilakukan, misalnya menguasai materi. Dengan menerapkan berbagai strategi pembelajaran bisa tercapai pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf, saya masih banyak kekurangan sekali. Jadi harapan saya, visi saya sebagai guru penggerak itu bisa masuk ke visi SD Negeri 2 Bengkala. Seperti itu ya, kayak saya nggak mau, saya hanya menginginkan anak yang berkarakter gitu. Berkarakter, insya Allah nanti kalau karakternya bagus, beriman, bertakwa, insya Allah untuk pendidikannya, pengetahuannya harus kok mengikuti. Harapan dari saya juga bisa terkait antara visi saya dengan visi sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin juga ada ketegangan tersendiri Bapak Ibu, walaupun setiap hari bertemu, setiap hari berbincang-bincang, setiap hari guyon, tapi ketika kita harus pakem dan harus sesuai dengan alur itu pasti ada rasa canggungnya gitu. Nah, monggo Bapak Ibu, kesempatan kali ini nanti kegiatan kita karena Bapak Ibu sudah selesai dalam pemaparannya. Di sini itu sebenarnya bukan merubah visi, bukan merubah visi sekolah. Namun kita hanya mendiskusikan apakah visi tersebut sudah berpihak pada murid ataupun pada waktu kami kegiatan penguatan kepala sekolah. Nah, di situ memang menjelaskan tentang visi. Nah, saya itu pertama yang tertarik itu dengan Bu Koko karena di situ menjelaskan tentang bertasbih. Ya, tasbih ya. Nah, pertama itu saya penasaran kok bisa mencari akronim yang sebagus itu, dari visi yang banyak sekali itu di akronim menjadi bagus. Nah, itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Mungkin mulai bertasbih itu mulai Bu Koko atau sebelumnya sudah? Ya, itu berarti ada inisiatif di Bapak Ibu itu
merupakan ide yang luar biasa. Nah, mungkin bisa Mbak Yesi adopsi juga kegiatan buku koko itu sok nek makronik sok luar biasa itu. Terus ide-ide dari Bu Koko itu memang kadang itu diam, tapi dia itu idenya dan inovasinya itu ada terus, tapi hanya mungkin Bu Koko itu agak pendiam ya. Nek guyon macam dia sok guyonan agak pendiam, jadi mungkin bisa saling berbagi dengan Bu Koko. Nah, pada waktu Mbak Yesi tadi memaparkan, saya juga tertarik dengan pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif itu tidak hanya melalui teknologi, Bapak Ibu. Contoh seperti saya, kita mungkin paling kenal teknologi. Setelah ke YouTube, gawe ke permainan, bawa kuisis dan lain sebagainya. Namun saya itu juga penasaran dengan Bapak Ibu yang sudah senior, karena walaupun Bapak Ibu sudah senior itu tidak menggunakan IT seperti kita, saya percaya bahwa Bapak Ibu yang senior itu mempunyai pengalaman yang luar biasa lebih dari kita. Jadi karena tidak menggunakan IT, bahkan menggunakan alat sederhana pun, kalau Bapak Ibu yang senior itu pasti, contohnya kita pasti teringat dulu pada waktu kita SD, SMP, Bapak Ibu ini nunggu, padahal mereka belum menggunakan IT. Nah, itulah pembelajaran inovatif dan kreatif itu memang benar tidak hanya menggunakan IT, jadi kita bisa menggunakan lingkungan sekitar, bisa menggunakan alat peraga yang sederhana yang kita buat sendiri, itu juga merupakan inovasi. Terima kasih, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi terus di pasti yang itu masih pastinya pas yang isi sebelah. Diskusi ini itu setelah jam 12, setelah jam 11 ya, setelah jam 11 sebenarnya, tapi karena kegiatan terus kita ajukan. Masa akhirnya berarti kok sampai jam 3 baru Ya, pulang? sampai kuntilan jam pintu di mungkin. Ya, semuanya semua terlihat. Atau dari sana tidak semua enggak dari sana. Dari sini Oh ya. Tak gendong aku dia Mbak.